Hari ini hari bahagiaku, belajar online dari rumah. Meskipun terpisah ruang dan waktu, kita tetap jumpa menyapa. Senangnya hatiku dibantu ayah ibu, guru baru tentulah ramah. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Hari ini hari ceriaku, belajar daring dari rumah. Meskipun kita tidak bertemu, kita tetap sapa menyapa. Senangnya hatiku saat ini terbantu dengan aplikasi yang sederhana. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Selamat datang di SMA Savery 1 Kota Jambi. Di era pandemi COVID-19, SMA Savery 1 Kota Jambi telah melakukan kegiatan pembelajaran secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Peserta didik mengikuti pembelajaran dari rumah, dan pendidik hadir ke sekolah untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan menaati protokol kesehatan seperti mencuci tangan, mengukur suhu badan, menggunakan face shield, dan masker. Itu adalah protokol kesehatan yang wajib diikuti oleh pendidik ketika hadir di sekolah. Bersama Ibu Yohani Juwita Sumasari, guru bahasa Indonesia di SMA Savery 1 Kota Jambi, kita akan melakukan pertemuan kedua materi teks prosedur. Mari kita ikuti pembelajaran hari ini. Setelah pendidik sampai di sekolah, akan mempersiapkan laptop dan jaringan internet. Untuk memfasilitasi siswa agar dapat belajar, pendidik mengirimkan kode Zoom Meeting dan password melalui aplikasi Google Classroom, dan siswa mengakses aplikasi Google Classroom dan Zoom Meeting untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran sehari-hari. Selamat siang semuanya, sehat-sehat semua nak? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Oke. Sehat, Bu. Sehat. Ya, semoga semuanya sehat selalu ya. Ibu bahagia bisa bertemu dengan kamu hari ini dan bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita ambil sikap doa yang baik nak. Marilah kita mengambil sikap doa yang baik. Jangan lupa doakanlah orang tuamu, cita-citamu, dan masa depan. Marilah kita bersatu dalam doa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga doa-doa yang baik dikabulkan Tuhan ya nak ya. Tadi Ibu sudah membuat absen di GCR. Silahkan diisi bagi yang belum mengisi nama, kelas, absen. Silahkan diisi ya. Tadi Ibu sudah ngecek untuk jumlah siswa 11 IPA 2, 36 siswa yang harus mengisi lembar absen hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ingatkan kembali bahwa kita saat ini berada di pembelajaran daring karena ada situasi pandemi COVID-19. Kita semua diajak untuk belajar dan juga untuk sehat. Ketika Bu Yohani masuk ke area lingkungan sekolah, di depan pintu gerbang, itu Ibu sudah harus mencuci tangan, lalu mengukur suhu badan, menggunakan masker dan face shield. Itu adalah protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pihak sekolah ketika akan memasuki lingkungan sekolah. Ketika kamu berada di rumah juga harus memperhatikan protokol kesehatan. Ketika bertemu dengan orang lain, jangan lupa gunakan masker, makan yang bergizi, dan minum vitamin. Semangat belajar ya nak ya, semoga semuanya sehat selalu. Dalam pembelajaran hari ini, Bu Yohani akan menjelaskan berkaitan dengan materi teks prosedur
KD atau kompetensi dasar 3.2. Nah, di materi ini kita akan membahas tentang prosedur yang sering kita lakukan dalam aktivitas sehari-hari. Aktivitas-aktivitas itu meliputi kegiatan atau tahap-tahap yang bertujuan untuk mendapatkan suatu hasil yang diinginkan. Berikut ini Ibu akan sampaikan PowerPoint berkaitan dengan materi teks prosedur. Nah, Ibu share screen dari sini ya. Teks prosedur itu adalah sebuah teks yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita sudah masuk di pertemuan kedua kelas 11 IPA IPS SMA Saferi 1 Kota Jambi. Guru pendamping atau guru bahasa Indonesia Ibu Yohani Cuita Sumasari. Slide kedua ini menunjukkan alur contoh siswa ketika ingin mendaftar menjadi siswa baru. Ada prosedur yang harus dilalui ketika kamu ingin masuk ke sekolah ini. Ketika Ibu juga menjadi panitia, Ibu juga punya alur atau tahapan yang harus dilalui. Tahapan untuk menjadi seorang siswa di SMA Saferi 1 itu sangat banyak. Contohnya seperti yang ada di gambar ini. Ketika kamu sudah diterima di SMA Saferi 1, berarti kamu sudah melalui semua tahapan dengan baik. Begitu juga dengan Bu Yani. Ketika misalnya menjadi panitia penerimaan siswa baru, ya Ibu harus melalui banyak tahapan. Sama seperti kamu. Ini contoh tahapan yang dilakukan di sekolah. Lalu berikutnya, Ibu berikan contoh alur pendaftaran SNMPTN. Nah, yang dilakukan secara online. Ini kakak kelasmu sudah melaksanakannya. Tujuannya supaya dapat diterima di universitas yang diinginkan sesuai dengan jurusan yang ingin diambil. Ketika kita ingin mendaftarkan sesuatu, misal kamu mau masuk universitas, nah kamu harus banyak mengikuti beberapa tahapan. Ini tahapan-tahapan yang banyak dilalui. Di sini ada 6 contoh tahapan. Lalu berikutnya Ibu ke contoh teks prosedur pembuatan paspor. Jadi ketika ingin membuat paspor ada banyak tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang dilalui. Dalam kehidupan sehari-hari sebagai peserta didik, kamu di rumah pasti akan melakukan sebuah prosedur. Contoh nih, misalnya menanam, memasak, nah itu adalah suatu pekerjaan. Sekarang Ibu ingin mendengar penjelasan dari kalian berkaitan dengan prosedur yang sering dilakukan oleh kamu sebagai siswa, sebagai anak ketika dalam aktivitas di rumah. Parent, silakan. Cara memasak nasi goreng, Bu. Ya, cara membuat nasi goreng. Hal pertama yang harus kamu lakukan ketika kamu ingin membuat nasi goreng, prosedurnya 1. Menyiapkan alat dan bahan. Ya, pinter. Menyiapkan alat dan bahan. Nah, ini adalah jawaban yang baik, 100 nilainya. Jadi, menyiapkan alat dan bahan itu adalah hal yang paling penting. Tidak mungkin kan ketika kita berkedip nasi gorengnya menjadi sendiri. Kita harus menyiapkan dulu dari nasinya, kecap, nah, itu kan bahannya. Kalau mau pakai timun, cabai, kemudian saus tomat, itu bahannya. Alatnya Bu, alatnya misalnya wajan, kompor, spatula, piring, sendok, nah itu alatnya. Pinter Karen. Lalu tahapan untuk membuat nasi goreng pertama kali yang dilakukan 1. Memotong bawang. Ya, selanjutnya Menyiapkan wajan. terus Lalu menuangkan minyak. Sudah dituang minyak, tumislah bawang sampai harum. Kalau sudah harum, masukkan tambahan, bisa ditambahkan dengan cabai, sosis, bakso atau yang lainnya. Lalu aduk merata. Sudah aduk merata, masukkan nasi, diaduk lagi hingga merata, lalu tambahkan kecap, garam, dan bisa tambahkan micin atau tidak. ya, itu adalah prosedurnya. Terima kasih Feren, 100 buat Feren. Contoh, ketika kamu akan tidur, kamu harus terbiasa dengan prosedur menggosok gigi, mencuci tangan, mencuci kaki. Nah, itu adalah sebuah prosedur
yang banyak diajarkan oleh orang tua ketika ada di rumah. Gitu ya, Nak ya. Nah, pembelajaran hari ini kaitannya dengan 3.2, menganalisis struktur kebahasaan dan teks prosedur, mengidentifikasi struktur kebahasaan topik isi teks prosedur, menyusun teks prosedur dengan memperhatikan struktur kebahasaan yang dominan. Materi pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan struktur utama teks prosedur. Struktur utama teks prosedur itu sangat mudah diingat. Ada pembuka, isi, dan penutup. Itu struktur utamanya. Lalu dalam sebuah teks prosedur ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu adalah kaidah yang harus ada ketika kita melakukan suatu prosedur atau kalimat-kalimat yang paling banyak muncul ketika kita melakukan sebuah prosedur, yaitu kalimat imperatif, istilah populer, partikelah, kata ganti sapaan, dan konjungsi. Nah, kalimat imperatif ini penjelasannya. Kalimat yang menunjukkan suatu keharusan. Contoh, tuangkan, kencangkan pun harus. Berikutnya istilah populer. Istilah populer itu adalah suatu istilah yang digunakan dalam sebuah prosedur. Contoh, hortikultura, gulma, itu untuk istilah populer dalam bidang tanaman. Selanjutnya, partikelah. Partikelah itu contoh kata tuanglah, berarti menumpahkan suatu cairan. Nah, ada kata lah ini yang disebut dengan partikel. Kata dasarnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kata ganti dan sapaan. Kata ganti dan sapaan itu bertujuan untuk menyapa orang yang diajak ketika membuat suatu prosedur. Kamu, Anda, sobat, nah bisa juga. Yang terakhir adalah penggunaan konjungsi. Konjungsi ada konjungsi urutan, temporal, cara, dan tujuan. Contoh-contohnya sudah tertulis di sana. Ada soal latihan. Soal latihan ini berkaitan dengan teks prosedur. Cara memeriksa tagihan listrik secara online. Nah, ini ada teksnya. Ada langkah-langkahnya. Kalau boleh dikelompokkan, ini adalah bagian pendahuluan. Isi dan bagian penutup. Soal latihan. Apakah struktur teks tersebut sudah lengkap? Coba kamu bayangkan teks tadi, kalau sudah ada pendahuluan, isi, dan penutup, berarti strukturnya sudah apa, Miguel? Sudah lengkap atau belum lengkap? Lengkap, Bu. Ya, sudah lengkap. 100. Unsur kebahasaan yang menonjol. Nah, unsur kebahasaan yang menonjol itu berkaitan dengan teori yang tadi sudah kita gunakan. Tinggal ditandai mana yang digunakan. Nah, pembelajaran kita hari ini sampai sini. Ibu akan tunjukkan LKPD. LKPD ini berkaitan dengan lembar kerja peserta didik. Ini adalah lembar kerja peserta didik yang nanti Ibu kirimkan dalam aplikasi Google Classroom. Kamu bisa melihat di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang dilaksanakan dalam pembelajaran ini. Soal-soal ini kamu baca, lalu jawabannya kamu kirimkan kembali di aplikasi Google Classroom. Waktu yang diberikan untuk mengerjakan soal-soal ini sampai besok. Jadi memberikan waktu hari ini dan besok ya. Ada waktu yang panjang untuk mengerjakan soal-soal ini. Sebelum Ibu menutup kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu ingin mendengarkan refleksi. Refleksi berkaitan dengan materi pembelajaran teks prosedur. Siapa yang ingin memberi refleksi? Silahkan. Kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks prosedur adalah konjungsi urutan, kalimat imperatif, konjungsi tujuan, cara, kata ganti temporal, dan sapaan, dan istilah populer. Oke, terima kasih jawabannya 100 untuk Cindy. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam pembelajaran kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan, konsumsi makanan yang bergizi, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Cukup sekian ya, ada pertanyaan atau sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Sudah jelas ya. Terima kasih banyak ya sudah bergabung dalam pembelajaran hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.